Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan belajar kita dan kita sampai pada topik keempat ya. Setelah topik ketiga kemarin kita selesai dan topik keempat ini eh, tentang rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan culturally responsive teaching atau biasa disingkat CRT. Ya, baiklah. Ini saya tampilkan ya bahannya. Jadi topik keempat yang merupakan topik terakhir ya. Dan nanti eh, akan kita laksanakan selama 4 pertemuan, ini durasinya. Dan capaian pembelajaran adalah bahwa setelah nanti kita mempelajari topik ini, kita diharapkan mampu menggunakan pendekatan culturally responsive teaching ya, atau CRT dalam merancang pembelajaran dan juga asesmennya. Ini capaian pembelajarannya ya, atau CP-nya ya, yang nanti akan kita raih ya, kita capai. Ya, seperti biasa, memulai topik kita biasanya dimulai dari M dulu ya. Mulai dari kita sendiri ya, dari pengalaman pribadi, dari uh, pengamatan pribadi barangkali ya, dari sesuatu yang pernah kita alami. Ya, nah karena ini temanya adalah uh, keragaman budaya ya, pendekatan budaya dalam pembelajaran, maka di dalam kelas kita akan menemukan banyak keragaman yang dialami ya atau dimiliki oleh para siswa ya. Kita bisa banyak menemukan keragaman yang ada pada diri siswa kita ya. Ya ini tidak lepas dari kondisi siswa yang setiap siswa itu berbeda ya. Setiap siswa itu unik ya, memiliki banyak perbedaan ya. Setiap siswa adalah individu yang berbeda ya, yang memiliki perbedaan-perbedaan ya, atau individual differences, perbedaan-perbedaan individual. Ya banyak sekali perbedaan yang bisa kita jumpai ya pada diri siswa ya. Baik dari sisi fisik ya, secara fisik ya tentu siswa sudah ya diri siswa memiliki profil fisik yang berbeda-beda ya. Sekalipun siswa itu kembar sekalipun ya, barangkali nah, itu ada hal-hal yang membedakan ya. Sekalipun barangkali dari sisi fisik persis sama ya, susah kita untuk membedakan. Tapi dari sisi yang lain, mungkin dari sisi psikis, kondisi psikologisnya bisa berbeda ya. Mungkin dari sisi yang lain ya bisa berbeda juga ya. Ya, maksudnya setiap individu itu unik dan memiliki banyak perbedaan ya. Baik dari sisi fisik, ya, psikis, sosial, ekonomi ya, budaya, kemampuan menyerap materi, gaya belajar, minat, bakat, hobi, dan seterusnya ya. Banyak hal yang bisa kita ungkap ya dari perbedaan yang uh, melekat ya pada diri siswa kita ya. Ya, kalau kita lihat dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi ya, barangkali ini ya, dari sisi kehidupan masyarakat yang melingkupi diri siswa kita ya. Nah, masyarakat siswa kita hidup dalam masyarakat Indonesia ya, dan masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang majemuk ya, atau diistilahkan oleh Furnival ini plural society. Nah, ini kalau kita lihat di kajian-kajian secara sosial ya, ini ada ini ya tentang istilah plural society ya yang diperkenalkan pertama kali oleh Furnival ya. Ini seorang ahli dari Belanda ya, tahun 56 ya. Nah, kemasukan masyarakat Indonesia ini bisa kita eh, bedakan ya menjadi dua ya. Itu antara kemasukan vertikal dan kemasukan horizontal. Nah, secara vertikal ini biasanya kita bedakan dari sisi sosial ekonomi ya, status sosial ekonomi biasanya ya. Nah, sehingga terciptalah stratifikasi sosial atau lapisan sosial antara lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah. Ini kan sudah berbeda ya, sudah beragam dari sisi status sosialnya, dari sisi kemajuan vertikal, lapisan atas, menengah, dan bawah. Nah ini yang dulu kalau pada masa kolonial ini
itu juga sudah sangat dikenal ya, pelapisan sosial seperti ini ya. Hanya dulu kan ya karena situasi kolonial berbeda dengan kondisi saat ini ya, lapisan apa atau stratifikasi sosialnya di dalam masyarakat Indonesia ya. Nah, kalau dulu lapisan atas itu terdiri dari orang-orang Eropa ya, termasuk Belanda ya, terutama Belanda ya. Orang Eropa ini masuk lapisan atas. Sementara lapisan menengah ini ditempati oleh orang-orang yang kita sebut atau yang disebut dengan orang timur asing ya. Orang-orang Arab, India ya, yang biasanya atau Cina ya, Tionghoa ya, yang biasanya berprofesi sebagai saudagar ya. Nah, ini lapisan menengah ya, dan juga lapisan bawah ini yang ditempati kala itu oleh sebagian besar penduduk Indonesia ya, warga apa rakyat Indonesia waktu itu ya, penduduk pribumi ya, berada pada lapisan bawah ya. Nah, tentu kalau sekarang sudah jauh berbeda ya kondisinya ya, karena Indonesia sudah merdeka, tentu tapi stratifikasi sosialnya sudah berbeda ya. Dan salah satu ciri penting dari kemajemukan vertikal yang terjadi pada masyarakat Indonesia ini pada umumnya adalah adanya kesenjangan atau gap ya, yang sangat jauh ya antara lapisan bawah dengan lapisan atas. Ini masih terjadi jurang yang dalam ya antara lapisan atas dan lapisan bawah. Ini banyak kita saksikan di misalnya di kota-kota besar ya, beberapa potret kesenjangan antara lapisan bawah dengan lapisan atas. Kota besar, Jakarta, Surabaya misalnya ya. Jakarta itu antara di bawah gedung-gedung cakar langit, itu biasanya ada pembangunan tertentu yang itu menggambarkan lapisan kondisi lapisan masyarakat bawah ya. Masyarakat-masyarakat yang hidup di pemukiman kumuh ya, di tepi kali, di sungai ya, yang itu sangat kontras dengan kehidupan di lapisan atas ya. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ini ya itulah yang masih kita alami ya, majukan vertikal di masyarakat Indonesia yang itu masih jadi kesenjangan yang menganga antara lapisan bawah dan lapisan atas. Ya. Nah, kemudian dari sisi kemajukan horizontal ya, horizontal ini masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai keragaman juga ya, beragam agama, budaya, ya, adat istiadat, bahasa daerah, ya, dan seterusnya ya, pakaian ya, dan seterusnya. Ya. Ini banyak sekali keragaman ya. Ya ini keragaman secara horizontal ya, artinya tidak ada yang lebih atas dan lebih bawah ya, semuanya setara ya. Hanya berbeda dari sisi ya, agama, budaya ya, adat dan seterusnya ya. Wah ini kalau secara apa guyonan biasanya ini kalau kemajukan vertikal ini lebih banyak ditentukan oleh faktor perbedaan pendapatan ya. Pendapatan ya kalau ya rata-rata menengah bawah ini banyak di uh, faktor penyebabnya adalah faktor pendapatan, perbedaan pendapatan. Pada ketika lapisan ini ya, sementara kemajukan horizontal ini biasanya lebih banyak disebabkan oleh faktor perbedaan pendapat atau pendapatan ide ya, gagasan ya. Jika ya uh, muncullah keragaman-keragaman yang ya sebenarnya dalam posisi setara ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih atas ya, tapi setara ya, hanya berbeda dalam berbagai halnya ini. Nah ya biasanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan ini ya, seandainya terjadi masalah dalam kemajuan vertikal maupun horizontal, ini lebih sulit mengatasi yang kemajuan vertikal. Karena di sini yang terjadi adalah perbedaan pendapatan. Kalau di vertikal horizontal ini lebih banyak terjadi karena perbedaan pendapat ya. Ya sehingga biasanya apalagi di masyarakat Indonesia lebih cenderung menyelesaikan masalah biasanya dengan cara keluargaan dan seterusnya ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kemajuan horizontal itu biasanya lebih mudah diatasi gitu ya, daripada kemajuan vertikal ya. Ya itu kalau kita tilik dari kehidupan siswa kita bisa jadi juga hidup dalam situasi keragaman yang begini ya, situasi keragaman masyarakat Indonesia ya, yang dia hidup di lingkungannya juga itu terdiri dari lapisan-lapisan
atas, bawah, menengah ya. Barangkali keluarga siswa itu masuk ke bisa dimasukkan ke dalam lapisan apa? Jadi begitu ya. Dan juga dari sisi kemajuan horizontal juga kehidupan siswa kita juga hidup dalam keragaman ya. Keragaman agama, budaya, bahasa, dan seterusnya ya. Sehingga ya, bisa jadi ya siswa kita juga memiliki keragaman lingkungan sosialnya yang lingkungan yang di sekitarnya yang ya ini ya di antara dua ini ya keragaman vertikal dan horizontal. Ya, semakin banyaklah, semakin kompleks lah ya keragaman yang dimiliki oleh para siswa kita. Ya ini sedikit deskripsi ya tentang ya apa kehidupan yang melingkupi siswa kita ya. Nah kemudian ya salah satu dari kehidupan yang melingkupi siswa kita adalah kehidupan budaya. Karena nanti tema kita adalah pembelajaran yang respon terhadap budaya ya. Ya ini penekanannya adalah pada kehidupan kebudayaan siswa kita ya. Kehidupan yang melingkupi siswa kita dari sisi budaya ya. Ya, kalau kita telisik tentang kebudayaan ini ya, ini banyak pengertian sekarang tentang kebudayaan ya. Misalnya salah satunya adalah bahwa kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup masyarakat dalam berbagai aspeknya ya. Mulai dari cara berpikir, cara bersikap, ya, bertingkah laku ya, terus juga beragama, berkepercayaan, berkeyakinan ya, dan juga hasil dari aktivitas manusia ya, yang berupa hasil-hasil aktivitas yang bisa kita lihat ya, atau mungkin ya artefak ya artefak yang dihasilkan dari aktivitas kehidupan masyarakat ya ini apa ya pengertian kebudayaan secara umum ya secara general ya yang ya hanya ya sekitar untuk mengingatkan kita saja ya bahwa karena ini adalah temanya budaya ya kemudian ini saya mengutip Kunchoro Ningrat ya ini sekarang sudah sangat familiar ya bagaimana Kunchoro Ningrat memilah ya wujud budaya yang menjadi tiga ya yaitu yang pertama adalah wujud budaya yang berupa ide gagasan atau gagasan-gagasan ya. Jadi suatu masyarakat itu biasanya ada gagasan yang melandasi ya, sebuah ciri kehidupan tertentu. Ada idenya ya. Jadi misalnya di masyarakat petani, ide atau gagasan eh, musim tanam misalnya atau cara bertanam ya. Atau apa ya bagaimana mereka apa eh, mengatur pola tanam misalnya. Ini kan ada gagasan yang melandasi ya. Mungkin turun dari nenek moyang dulu bagaimana pola tanam mereka ya nah, itu berangkat dari sebuah ide sebuah gagasan nilai-nilai ya nah, ini jelas ya setiap masyarakat pasti memiliki nilai-nilai yang dihormati sendiri ya yang menjadi pedoman bagi kehidupan mereka bukan norma-norma dan aturan-aturan ya yang ya dipedomani oleh masyarakat ya ini yang bisa biasa kita sebut sebagai wujud budaya yang paling ideal ya yang berupa ide atau gagasan ya nilai-nilai norma ya dan aturan-aturan ya nah, kemudian juga kegiatan kelakuan perilaku yang berpola ya dari masyarakat ya. Jadi kalau dari apa masyarakat petani misalnya itu kan ada aktivitas yang berpola. Mereka masyarakat petani memiliki kegiatan aktivitas yang ya rutin ya. Hampir setiap musim itu polanya begitu. Mulai dari ya memilih benih, menanam benih, ya, menyebar benih dan seterusnya ya. Dan itu waktunya tertentu ya. Nah, biasanya disepakati bersama ya sampai nanti musim panen ya itu kan sudah berpola ya kegiatannya seperti itu ya kegiatan para petani ya. Nah, dan juga ya apa kebudayaan yang berupa benda-benda atau hasil karya atau artefak ya ini dari hasil kegiatan masyarakat nanti akan menghasilkan sesuatu ya benda ya artefak yang ya uh, produk dari aktivitas kegiatan masyarakat itu misalnya di masyarakat petani mereka menghasilkan artefak atau benda-benda kebudayaan ya untuk mengolah tanah ya, untuk apa menyebar benih dan sebenarnya semua tahapan aktivitas bertani biasanya ada alat-alat ya atau hasil-hasil karya mereka ya atau produk-produk dari aktivitas yang berupa benda fisik ya.
Nah inilah ya kita singgung sedikit ya tentang kebudayaan ya, sehingga siswa kita pun hidup dalam masyarakat situasi kebudayaan yang gini ya, yang diliputi oleh berbagai aspek ini ya, sehingga nanti siswa kita juga memiliki apa kekhasan kebudayaan ya, yang sesuai dengan kehidupan di sekitar mereka. Nah, bagaimana dengan guru menghadapi eh, apa kebudayaan yang melingkupi ya kehidupan para siswa kita? Gimana guru? Maksudnya ya. Nah, seorang guru mestinya dapat memastikan bahwa setiap peserta didik itu tidak merasa terdiskriminasi ya atas perbedaan yang ada pada dirinya. Tidak ada perlakuan yang berbeda, yang diskriminatif ya, yang menjadikan mereka merasa eh, apa ya tertekan ya karena unsur-unsur yang berbeda dari dirinya ya, merasa tidak nyaman ya. Yes. Ya, apa tugas kita ya memastikan bahwa setiap siswa kita itu merasa diperlakukan yang setara ya, yang tidak dibeda-bedakan ya dari kehidupan yang melingkupi mereka yang seperti apa ya, itu kita perlakukan secara setara gitu. Nah, kemudian guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman ya, dan berpihak kepada peserta didik ya. Dengan berbagai keragaman siswa itu ya, perbedaan siswa itu kita ya bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang semua aman bagi mereka semua, nyaman bagi mereka semua. Tidak ada yang merasa tertekan ya, tidak ada yang merasa uh, kurang nyaman ya karena perbedaan di antara mereka, ya, tapi semuanya merasa nyaman. Nah, bagaimana cara agar guru dapat melakukan atau menciptakan suasana yang nyaman tersebut ya, lingkungan belajar yang seperti itu? Nah, guru dapat menggunakan pendekatan CRT, Culturally Responsive Teaching. Nah, inilah. Ya, inilah yang akan kita uh, pelajari ya, gitu begini ya, tentang CRT. Ya, ini bagian kedua, explore konsep ya. Apa sih konsep dari CRT ini ya? Atau uh, dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai pembelajaran yang respon atau tanggap budaya ya. Jadi adalah sebuah pembelajaran yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi siswa secara akademik, tapi juga membantu mereka untuk bagaimana bisa menerima dan memperkokoh identitas budaya. Jadi mereka hidup dalam suatu lingkungan budaya tertentu, mereka bisa menerima itu ya, dan bahkan tidak hanya itu, mereka bisa memperkokoh, memperkuat ya identitas budaya. Ya, artinya tidak uh, menolak ya unsur-unsur budaya yang hidup di sekitarnya, ya, bahkan bisa memperkuatnya. Saya berbicara pada premis bahwa landasan budaya memainkan peran penting dalam bentuk gaya belajar, hingga menuntut pembelajaran yang sejalan dengan lensa budaya itu. Ya, ini saya kutip dari pendapat para ahli ya. Jadi, pentingnya kita memperhatikan budaya adalah karena budaya ini bisa berperan ya terhadap uh, gaya belajar siswa. Artinya menjadi salah satu faktor ya yang bisa berpengaruh terhadap gaya belajar siswa, kondisi lingkungan budaya mereka di keluarga, di masyarakat ya, itu akan bisa berpengaruh terhadap gaya belajar ya. Nah, sehingga itulah kemudian yang menjadikan kita penting untuk menggunakan pendekatan uh, yang responsif ya, terhadap gaya atau budaya. Pendidik menempatkan pengalaman, nilai, dan persepsi yang berkembang di tengah komunitas sebagai sarana memperkaya praksis pendidikan. Jadi kita menggali ya pengalaman-pengalaman, nilai-nilai ya yang ada di sebuah masyarakat ya, yang siswa hidup di itu ya. Nah, sehingga dengan kita menggali pengalaman ya, menggali nilai-nilai, ya, menggalami persepsi-persepsi yang berkembang ya, yang di sebuah masyarakat di mana siswa hidup itu, itulah yang akan bisa menjadikan uh, kita melaksanakan tugas-tugas pendidikan kita ya, praksis pendidikan kita lebih kaya ya, tidak ya terpancang di dalam kelas saja, tapi juga bagaimana sesuatu yang di luar kelas yang meliputi atau melingkupi kehidupan siswa dari sisi budaya itu bisa memperkaya ya pengalaman belajar di dalam kelas. Ya ini kira-kira secara konseptual ya tentang culturally responsive teaching ya. Nah, kemudian ini
langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan Serre. Nah, ini saya kutip dari uh, Geneva Guide ya, tahun 2000 ya, bukunya ya. Ya, langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan Serre ini ada 5 langkah ya. Yang pertama adalah identitas diri peserta didik ya. Jadi peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Jadi misalnya materi apa yang akan kita sampaikan ya pada pertemuan hari ini misalnya ya. Nah, nanti bisa kita telisik ya. Kira-kira identitas atau hal-hal yang bersifat dengan kebudayaan itu apa yang bisa kita masukkan ya ke dalam pembelajaran kita. Nah, ini tentu adalah bagaimana relevansi ya unsur-unsur budaya itu bisa kita gunakan ya untuk mendukung ya penyampaian materi kita ya yang relevan, bagaimana yang relevan ya. Jadi misalnya kita materi kita adalah uh, tentang pengertian sejarah misalnya. Nah, ini yang materi dasar ya biasanya ya di materi sejarah, tentang sejarah, pengertian sejarah. Sejarah adalah dan seterusnya ya. Itu kan materi sejarah. Ya. Nah, itu kira-kira hal-hal dari sisi budaya mana yang bisa kita introduksi, ya? Kita masukkan ke dalam materi itu. Artinya hal-hal yang di sekitar siswa yang berkaitan dengan pengertian sejarah. Ada enggak? Nah, misalnya siswa tinggal di sebuah desa atau di sebuah kelurahan lah ya, sebuah desa misalnya. Nah, ada enggak desa itu memiliki sebuah sejarahnya sendiri? Sejarah desa itu ada enggak? Atau sudah buat belum misalnya sejarah desa itu? Nah, berarti materi sejarah desa itu kan bisa juga menjadi apa ya unsur yang bisa kita masukkan bahwa setiap siswa itu tinggal di suatu desa atau suatu tempat yang sudah memiliki sejarahnya sendiri dan sejarah itu sudah ditulis ya oleh ya mungkin sejarah lokal ya sejarah lokal ya atau penulis lokal ya atau penulis lainnya ya yang itu sudah menjadi sejarah bagi masyarakat desa itu. Itulah sejarah ya. Jadi dari situ bisa kita masuk bahwa sejarah desa A misalnya adalah uh, apa kalau dilihat dari sisi pengertian sejarah itu adalah sebuah wujud atau contoh konkret dari sebuah sejarah ya peristiwa masa lampau yang atau yang terjadi di desa itu ya yang ya banyak peristiwa penting ya yang dicatat dari apa uh, perkembangan masyarakat desa itu ya itu bisa masuk ya dari sisi sejarah desa misalnya ya atau dari sisi nama desa barangkali ya ini paling mudah misalnya ya. Dari sisi nama desa itu kan ada sejarahnya misalnya nama desa ada toponiminya ya ada toponimi bagaimana penamaan nama sebuah desa ya itu. Nah, di Madiun misalnya ini ada nama desa Ororombo ya, atau kelurahan Ororombo. Wah ini bagaimana caranya? Nah, itu kan bisa menjadi salah satu ya apa identitas ya. Misalnya tinggal siswa itu ada yang tinggal di daerah kelurahan itu ya, itu kan identitas ya. Identitas sejarah mereka ya. Itu bisa digunakan ya, sehingga memudahkan siswa untuk ya terlibat di dalam materi yang akan kita sampaikan. Terus juga pengalaman budaya. Peserta didik mengkonstruksikan pemahaman budaya dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. Jadi bagaimana mereka membangun pemahaman budaya dari pengetahuan baru yang disampaikan oleh guru ya, ya terutama oleh guru ya dari sumber guru misalnya ya, atau dari sumber lain ya. Jadi misalnya kalau mahasiswa yang tinggal di daerah Madiun Raya ini ya, ini kan dulu wilayah Mataraman. Jadi bagaimana pemahaman mereka terhadap budaya Mataraman ini? Itu dari sisi sejarah kan bisa dilacak ya. Jadi misalnya materi sejarah Indonesia masa kerajaan. Nah, ini kan bisa masuk ini pengalaman budaya mereka di sehari-hari di sekitar yang berciri khas Mataraman ya. Nah, ini kan bisa eh, apa, membantu mereka ya membangun pemahaman mereka terhadap budaya ya. Terus juga dengan kolaborasi ya, bekerja kelompok ya untuk membahas suatu konsep tentang perspektif budaya ya. Ya ini
satu konsep, misalnya ya yang diajarkan di kelas ya, suatu materi di kelas, nah, itu bagaimana ditinjau dari uh, sudut pandang budaya. Misalnya kalau di Madiun ini ada uh, kesenian ya, misalnya ya, kesenian wah dongkrek itu ya, nah itu kan sangat, sangat, sangat historis ya di Madiun ya. Nah itu kalau dilihat dari sisi budaya bagaimana? Kalau dari sisi sejarahnya kan bisa dilacak gitu ya, dan juga banyak saya kira ya karya-karya ilmiah yang membahas tentang itu. Tapi bagaimana dari sisi kebudayaannya? Ini cerminan dari budaya apa sih? Saya dongkrek. Kemudian berpikir kritis dan refleksi. Terdidik membandingkan hasil diskusinya dengan teori yang ada dengan guru. Wah ini keterampilan berpikir kritis ya. Jadi melihat sesuatu tidak diterima begitu saja, tapi dipikir, direfleksikan ya. Uh, ada teori-teori yang mungkin disampaikan oleh guru, misalnya tadi ya teori tentang pengertian sejarah, kemudian uh, dari apa sesuatu yang mereka peroleh di masyarakat sehari itu bisa dikritisi ya ini sejarah atau bukan, hingga dari teori yang atau pengertian sejarah yang sudah diterima oleh guru untuk itu bisa digunakan ya, itu kan sebuah keterampilan berpikir ya, berpikir tentang sejarah itu apa. Nah ketika siswa itu menjumpai suatu uh, yang berkaitan dengan sejarah di sekitarnya itu bisa digunakan teori itu ya, apakah ini sebuah peristiwa sejarah atau bukan. Ya kalau sudah itu misalnya uh, suka nonton televisi ya atau nonton di YouTube itu sebuah cerita ya, sebuah film, nah, itu bisa digunakan ini teori tentang atau pengertian sejarah ini film ini ya atau uh, itu sejarah bukan ya, itu berarti berpikir kritis ya, jadi sehingga tidak uh, apa begitu melihat suatu fenomena tertentu kemudian itu kelihatannya kok ada unsur sejarahnya kemudian dianggap itu sebagai sejarah ya, tapi dipikir secara teoritis sekarang secara refleksi teoritisnya ya. Ya, ini sudah tingkatan lebih tinggi ya, berpikir kritis ya. Kemudian juga konstruksi transformatif ya. Peserta didik menyajikan pemahaman mereka sebagai sebuah proyek. Wah, kalau tadi sejarah berarti ya sampai ke apa kegiatan yang bersifat uh, proyek misalnya. Proses menulis sejarah katakanlah dulu ya. Karena materinya adalah materi metode sejarah misalnya. Nah, bagaimana itu mewujud dalam bentuk sebuah kegiatan proyek, menulis sebuah sejarah dalam lingkup tertentu. Tidak aja misalnya lingkup keluarga ya, sejarah keluarganya misalnya. Ini kan sebuah proyek ya. Ya paling mudah ya yang dulu sering kita singgung yaitu bagaimana membuat silsilah ya sejarah keluarganya misalnya. Nah, ini kan sudah kegiatan yang bersifat proyek ya. Nanti ada hasilnya ya. Atau yang lebih luas lagi sejarah desa misalnya. Nah, ini akan lebih bagus lagi ya. Ya, tapi tentu itu membutuhkan waktu ya dan mungkin jika memberatkan siswa ya bisa sampai misalnya sampai ke lingkup yang lebih kecil saja ya, sejarah keluarganya misalnya. Nah ini contoh saja ya tentang bagaimana langkah-langkah dari pendekatan charity ini menurut Guy ya. Ya itulah ya kira-kira gambarannya ya gimana charity konsepnya dan langkah-langkahnya ya. Ya Mbak ini yang kita nantikan ini ya tugas ya. Tugas 4.1 ya, topik tugas topik 4 ini ya, tugas pertama, tugas individual ini. Itu sempurnakanlah rancangan pembelajaran dan asesmen yang sudah Anda buat ya di kemarin topik 3 sudah membuat itu ya, modul belajar ya, dengan pendekatan culturally responsive teaching. Jadi kita masukkan ya pendekatan ini. Jadi kita sudah punya perangkat rancangan belajarnya, nah, kita tinggal masukkan pendekatan ini. Nanti di bagaimana kita akan memasukkan pendekatan ini ya. Mungkin
bisa di bagian itu ya, kegiatan itu ya. Nah, situ nanti bagian mana yang atau langkah apa yang bisa kita memungkinkan untuk kita masukkan pendekatan CRT ini. Ya, ini tugas individual ya, silakan nanti dibacakan ya ini ya. Nah, kemudian wah ini tugas lagi ya. Di ya ini di langkah atau fase demonstrasi konsensual ini ada tugas lagi, tugas 4.2 yaitu setelah Anda merancang pembelajaran dengan pendekatan CRT tadi, maka kemudian praktekanlah ya, rancangan pembelajaran dengan pendekatan CRT tadi dalam forum micro teaching. Ya, pembelajaran dengan kelompok kecil ya, dengan teman-teman satu kelas berarti ini nanti. Jadi teman-teman nanti ada yang berperan sebagai siswa ya, dan ada yang berperan sebagai pengamat. Ya. Jadi kita mempraktekkan ya micro teaching dari rancangan pembelajaran dengan pendekatan CRT yang sudah kita susun, kemudian kita praktekkan, kita laksanakan, dan direkam. Wah, rekamlah proses micro teaching untuk nanti kita bahas di kelas ya. Biar nanti ini setiap kita punya satu rekaman ya, uh, praktik pembelajaran secara mikro yang itu direkam penuh ya. Ya nanti ya uh, tidak usah macam-macam ya. Misalnya ya kalau standar atau biasanya yang lazim itu 20 sampai 30 menit ini ya. Kira-kira gitulah ya. Nanti bisa dipotong atau dikurangi ya. Uh, langkah-langkah pembelajarannya sebenarnya terlalu panjang bisa dikurangi. Yang penting uh, ada ini ya pendekatan CRT-nya yang apa diterapkan digunakan di situ ya. Wah, mungkin di bagian pendahuluan atau kan di bagian kegiatan inti ya. Ya, ini kita titik 4.2 ya. Wah. Ya itulah. Jadi kita ada dua pekerjaan ini, merancang pembelajaran dengan pendekatan CRT dan mempraktekkan rancangan pembelajaran dengan pendekatan CRT itu dalam bentuk micro teaching dan direkam. Ada rekamannya ya. Nanti hasil rekaman itu kita putar bersama ya. Kita pelajari bersama ya. Ya, begitulah kira-kira para peserta ya untuk topik kali ini. Kalau ada kurang dan kesalahan, sama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.